Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ulang dulu hafalan ayat. Mari kita baca bersama surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke 59. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baiklah Nanda, siapa yang temannya yang tidak hadir hari ini? Raka Mulyadi. Siapa? Raka Mulyadi. Raka Mulyadi, gimana kabarnya? Sakit. Ada surat? Ada. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh, sehat, pulih seperti sedia kala sehingga nanti bisa belajar bersama-sama dengan kita. Baiklah Nanda, yang perlu Bapak ingatkan adalah karena kita masih dalam suasana pandemi ya, jadi kita mesti memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Ya, hari ini Pak lihat semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada kita yang pakai masker, tapi nanti untuk ke depan Pak mengharapkan namanya yang prokes itu tetap kita patuhi. Apa saja itu prokes yang mesti kita patuhi? Yang pertama memakai masker. Yang kedua tangan dipakai sabun. Tiga, menjaga jarak, yang terlalu berdekatan ya. Cuma ada ruang antara kita dengan teman. Berikut, menghindari kerumunan ya, karena itu sangat rawan sekali tempat kita bisa terinfeksi atau terpapar virus COVID. Ya, yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, kalau tidak terlalu penting, lebih baik kita di rumah aja. Ya, di rumah saja atau menghindari tempat-tempat keramaian. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk ke
pembelajaran materi baru tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Apakah Anda sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya? Sudah ya. Mungkin di mana? Maksudnya di tingkat berapa? Di SDK, SMPK? Di SMP, di SD ada juga? Ada. Berarti ketika di SMA materi kita nanti lebih diarahkan kepada pendalaman materi, gitu ya, penguatan dan pemantapan. Sebab basicnya, dasarnya Anda sudah punya, sudah memiliki. Baiklah, nanti dalam proses pembelajaran kita akan mencoba dengan model discovery learning namanya. Tahu discovery learning? Pernah dengar? Belum. Jadi discovery learning ini adalah model pembelajaran penemuan atau penyingkapan. Jadi Ananda nanti berkelompok akan bekerja sama dalam menemukan materi dari konsep pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Bapak bagikan LKPD ya, biar nanti pembelajaran kita menjadi lebih terarah. Kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Silakan dilihat LKPD-nya. Sebelum kita lanjut ke LKPD, kita lihat dulu ya apa KD dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi Bapak harapkan semuanya fokus, semuanya bersemangat ya. Semuanya udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, baik. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Apa KD atau kompetensi dasar dari materi kita? Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya, jadi ini untuk KI 3. Jadi kompetensi inti itu ada M4, ada KI 1. Itu berkaitan dengan aspek spiritual. Yang kedua KI 2 berkaitan dengan masalah sosial. Aspek sosial. KI 3 berkaitan dengan pengetahuan. Nah ini ya, KI 3 itu menggunakan tingkat berpikir yang sudah tingkat tinggi, karena kalimatnya atau kata-katanya sudah menganalisis. Jadi memang nanti dari proses pembelajaran diharapkan Ananda terbiasa terlatih untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau bahasa orang Indianya, ya, kalau bahasa orang Barat sana higher order thinking skill, ya. Jadi cara berpikir tingkat tinggi. Kemudian kita lihat apa IPK dari KD ini. Yang pertama adalah merumuskan pelaksanaan Penyelenggaraan jenazah. Nanti Anda bisa menganalisis step by step apa saja tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh umat Islam dalam menyelenggarakan jenazah. Yang kedua, mensimulasikan. Mensimulasikan itu apa maksudnya? Mensimulasikan. Lebih kurang nanti memperagakan, gitu ya. Kalau istilah simulasi ini lebih sering kita dengarkan dalam istilah kewaspadaan bencana, ya, kesiapsiagaan bencana. Biasanya kalau di Padang dulu ada namanya simulasi bencana. Jadi kalau seandainya ada gempa, tsunami, apa yang dilakukan? Jadi nanti dalam materi ini mensimulasikan adalah Anda bisa memperagakan langkah-langkah atau menjelaskan nanti tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah secara sistematis. Yang ketiga, menemukan hikmah dengan manfaat penyelenggaraan jenazah. Apa saja hikmah dari dan manfaat dari pelaksanaan penyelenggaraan jenazah? Sebab sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, hidup itu tidak ada yang abadi. Hidup di dunia itu sifatnya fana, sementara. Jadi kalau
sifatnya fana, tentu cepat atau lambat nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita mendengarkan ada berita kematian, apa yang kita baca? Ya, bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, ya, dan kepadanya pada Allah lah kita kembali. Kalimat apa namanya itu? Istirja, ya. Jarang dengar istilah itu ya. Kalimat istirja. Jadi kalimat ketika kita mendengarkan musibah, apakah kematian saja kita baca kalimat itu? Tidak. Ketika ada musibah seperti tadi ya, ada teman kita tabrakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Nabi, putus sandal kita, ya. Apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata-kata yang lain tersebut. Itu adalah untuk tawakal kita kepada Allah. Bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah. Baik. Nah, ini berkaitan dengan hikmah dan manfaat. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kalau kata Ustaz begini, kalau punya datang menjemput, gitu ya. Kita ini yang punya siapa? Allah. Kalau udah dijemput, bisa nggak tunggu? Tunggu dulu. Bentar lagi, besok, setahun yang akan datang, bisa? Tidak bisa. Atau yang menanam datang mencabut, gitu ya? Dia yang tanam cabut. Bisa kita tahan? Tidak bisa. Makanya ketika kematian datang, ya tidak bisa tidak. Nah, kita harus berangkat. Oleh karena itu nanti sebagai seorang muslim ada kewajiban kita terhadap saudara kita yang telah meninggal. Apa saja itu? Nah, nanti kita pelajari di LKPD. Baik. Sekarang apa tujuan dari pembelajaran? Ini secara umum kita lihat berdasarkan KD 3 saja ya. Bersama tadi yang dari KD tadi menjawab. Pertama, merumuskan pelaksanaan. Ya, 2, mensimulasikan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan negara. Oke, bagus. 3, Menemukan hikmah dan manfaat pelaksanaan penyelenggaraan negara. jadi dia sejalan dengan tujuan Jalan. Bukan dengan indikator pencapaian kompetensi tadi ya, dia sejalan. Baiklah, sekarang coba Anda dibuka LKPD yang sudah Bapak berikan per kelompok. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah. Ada. Jadi KD-nya sudah sama-sama kita perhatikan tadi. Yang pertama ada KD pengetahuan ya, 3 titik itu namanya KD pengetahuan, yaitu Ananda nanti diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada KD 4.7 itu berkaitan dengan keterampilan ya, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaian sudah kita baca, tujuan juga sudah. Nah, jadi nanti diharapkan setelah Anda berdiskusi per kelompok, menggali informasi, kemudian kita saling menanggapi, diharapkan Anda semua pertama mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang kedua, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Baik, sekarang lihat halaman 4 di bagian A, mengamati. Mari lihat bagian A, mengamati. Semuanya coba bergabung dengan kelompok kita. Ya, yang jauh agak mendekat, yang dekat dengan terlalu berapat. Ya, kasih jarak juga. Ya. Kalau dulu jangan ada jarak di antara kita, sekarang harus ada jarak di antara. Iya kan? Baik, yang pertama
Udah dilihat bagian yang A? Sudah. Ya, itu bagian apa tuh? Mengamati. Silakan Ananda mengamati gambar. Ada berapa gambar di sana? Ada 2. Secara umum besarnya ada 2. Yang pertama ada gambar apa itu? Bencana. Iya, bencana alam, banjir, bagus. Ya, kalau kita lihat banyak rumah ya. Iya, tenggelam, terendam oleh banjir. Apakah ini lumpur, wallahu alam ya. Yang kedua ada gambar apa tuh? Ada penyelenggaraan Ya, ada gambar tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lihat pada gambar. Baik. Nah sekarang di langkah yang kedua, ya kita masuk ke step yang kedua. mengidentifikasi. Silakan masing-masing kelompok ya mengidentifikasi. Nah, jadi dari gambar yang 2 itu kira-kira kita paham nggak maksud gambar? Masih udah paham nggak tentang maksud gambar itu? Atau mau ragu kita nih? Ini tentang apa ini? Paham atau ragu? Ya ragu. Apa yang menjadi keraguannya? Silakan Anda tuliskan di LJK itu di kolom yang sudah disediakan. Silakan berdiskusi dengan teman. Kira-kira apa yang perlu kita gali dari 2 gambar ya tersedia. Ya silakan didiskusikan. Apa saja? Gambarnya jelas ya. Ya silakan diskusi. Nah ini apa nih? Baca instruksinya. Jawab pertanyaan dari belakang. Iya. Jadi kita tulis jawabannya di sini, gitu ya. Nanti jawaban di sini, nanti dia saling berkaitan untuk lanjut ke sini pindah ke sini, item-itemnya. Kita praktik ya. Memang ketika pembelajaran kita baca, jadi kita pikir banyak punya bahan. Nah bagi yang sudah selesai di tahapan ini, kita lanjut ya ke diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing tentang materi-materi atau bagian-bagian yang sudah kita sepakati tadi. Jadi kelompok 1 mana 1 tadi? 1. Nah, coba nanti dibikin materi-materi yang berkaitan dengan kewajiban Islam terhadap jenazah. Secara umum aja global tuh ya. Kemudian di bagian yang langkah-langkah itu ada yang bicara itu bagaimana kriteria jenazah yang harus diberikan, cara memandikan secara umum saja. Kelompok 2, nah 2 ini berkaitan dengan tata cara mengapani sama enggak jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki dan perempuan ya dijelaskan kalau laki-laki berapa kali perempuan berapa lapis ya dan bagaimana langkah-langkah dalam mengapaninya secara umum saja. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 menjelaskan nanti bagaimana kapan jenazah itu disolatkan, kemudian bagaimana tata cara menyolatkannya. Paham itu ya? 4. Kelompok 4 mana? Masalah menguburkan ya. Nah, itu dijelaskan bagaimana kapan jenazah itu dikuburkan setelah tahapan apa. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menguburkan jenazah menurut Islam. Kelompok 5 ini berkaitan dengan takziah dan dia. Nah, jelaskan takziah itu apa, ziarah itu apa, ya. Biasanya secara umum apa yang dilakukan orang ketika takziah dan dia? Apa keutamaannya? Kalau takziah itu kapan waktunya? Nah ya, apa tujuannya? Dengan setelah kita mendapatkan apa kalau di segi agama? Kemudian kalau ziarah itu kapan? Tujuannya itu apa? Gitu ya.
Nanti ditulis. Tuliskan. Ya, silakan. Habis ini kita diskusi. Masing-masing mempresentasikan apa yang sudah dia bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan cara memandikannya. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah ada 4, yaitu 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. menyolatkan, 4. menguburkan. Tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah itu orang Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Orang yang berhak memandikan jenazah. 1. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan laki-laki kecuali istrinya. 2. Apabila jenazah itu perempuan, dimandikan oleh perempuan kecuali suaminya dan mahramnya. 3. Apabila jenazah itu seorang istri, suaminya yang lebih berhak untuk memandikannya. 4. Apabila jenazah itu seorang suami, istrinya yang lebih berhak untuk memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. 1. Di tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikannya. 2. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi. 3. Dipakaikan kain basahan. 4. Membersihkan semua kotoran dan najis. 5. Mewudukkan. 6. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Itulah hasil presentasi kami tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan cara memandikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mengafani jenazah. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau kas RT atau yang lain secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kontaknya jangan lupa ya. Kalian nih teman-temannya yang fokus ke bukunya. Kain kafan untuk laki-laki diwajibkan 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya atau melengkapi, silakan disampaikan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya dari kelompok 5. Silakan. Pada saudari ini suka mata. Pada saudari Liza silakan bertanya. Siti Nur Aliza dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jenazah perempuan diberi 5 lapis kafan. Apa saja 5 lapis itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Liza. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Liza. Kain kafan untuk laki-laki 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Untuk perempuan ditambah jilbab dan baju. Itulah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, boleh kita kasih aplaus untuk kelompok. Terus sekarang kita lanjut kelompok 3 ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara pelaksanaan jenazah bagian menyolatkan. Cara menyolatkan jenazah yaitu yang pertama, niat. Niat antara jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Letak berbedanya yaitu pada maiti untuk laki-laki dan maitati untuk perempuan. Kemudian
melakukan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat membaca doa atau salam. Sekian tata cara menyalatkan jenazah. Apakah ada dari teman-teman yang ragu atau belum paham? Silahkan berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski April Maulana dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Bolehkah menyalatkan jenazah yang terpapar COVID di area pemakaman berikan alasannya? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Reski. Kemudian pertanyaannya akan dijawab oleh Rifa Sabrina Abdillah. Kepada Rifa, saya silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Rizky April Maulana. Bolehkah menyalatkan jenazah di saat pandemi ini? Kalau jawaban dari kelompok kami, boleh. Karena disunahkan menyegarakan salat jenazah setelah dikafani. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan dari jauh atau salat gaib. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Untuk tata cara menguburkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Caranya adalah memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Berikut adalah jawaban kami atas pertanyaan dari saudara Reski. Apakah saudara sudah paham dan teman-teman juga sudah paham? Baik. Ada yang menanggapi? Bisa dipahami ya. Jadi ini sesuatu yang baru, ya kan? Iya baru. Ya. Kalau selama ini kita kan melihat prosesi penyelenggaraan jenazah itu secara prosedur itu yang biasa gitu ya. Maksudnya dimandikan, di kafani, disolat, dan dikubur. Nah, tetapi sekarang karena masa pandemi, karena kita menjaga supaya kita tidak ikut terpapar, apalagi jenazah itu biasanya sudah ready dari rumah sakit ya, maksudnya udah dikafani, dibungkus, kemudian pakai pula peti. Nah, biasanya langsung diantar ke pemakaman. Maka sebagaimana disampaikan oleh penyaji tadi, boleh kita sholatkan di area pemakaman, baik sebelum dikuburkan ataupun setelah jenazah itu tertanam, boleh. Ya, karena untuk menjaga supaya kita tidak terpapar, terhindar dari penularan, tetapi kewajiban kita juga terlaksana. Sunnahnya, syariahnya terlaksana. Baik, bagus. Kalau ada pertanyaan, kita kasih plus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara penyelenggaraan jenazah di bagian menguburkan. Tata cara menguburkan menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan ruang kubur, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Meletakkan mayat di dalam kubur. Aturan proses penguburan: orang yang menurunkan jenazah ke liang lahat disunahkan sosok yang paling dekat. 2. Arah masukkan jenazah dimulai dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepala. Ketika jenazah diletakkan secara perlahan, disunahkan untuk melepaskan tali-tali ikatan mulai dari tali-tali di kepala hingga kakinya. Jenazah disunahkan diletakkan di liang kubur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Baiklah,
itu hasil diskusi kami. Adakah kelompok yang lain ingin bertanya? Next terakhir kelompok 5 tentang takziah dan ziarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya Siti Aliza akan mempresentasikan takziah dan ziarah kubur dari kelompok 5. Takziah dan ziarah kubur merupakan dua kegiatan yang berbeda. Takziah merupakan kegiatan mengunjungi rumah atau tempat orang yang sedang mengalami musibah seperti keluarga yang baru ada anggota keluarganya yang meninggal. Sedangkan ziarah kubur adalah kegiatan pergi atau mengunjungi kuburan seseorang. Baik, saya Rohadatul Aisy dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5, yaitu berapa batas waktu takziah yang idealnya? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Yelmita Irwanti. Saya mewakilkan kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, beberapa batas waktu takziah? Waktu takziah disunahkan 3 hari pertama dari kematian. Tujuannya untuk menghibur ahli baik atau keluarga yang ditinggalkan. Akan lebih utama kita bertakziah di saat pelaksanaan jenazah. Baiklah, apakah masih ada tanggapan dari presentasi kami tadi? Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Kalau udah paham, kita kasih plus untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu bagian menyimpulkan. Yuk kita coba dilihat KPD-nya semua. Jadi dari apa yang telah dipresentasikan, diuraikan oleh masing-masing kelompok, sekarang kita coba menyimpulkan ya poin-poin penting dari materi kita. Yang pertama, kita simpulkan secara bersama-sama aja ya. Yang pertama, apa hukum dari penyelenggaraan jenazah itu? Apa hukum dari penyelenggaraan jenazah? Wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib itu kan ada 2 ya. Ada wajib ain atau fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi kalau penyelenggaraan jenazah itu masuk ke yang mana? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Ada yang tahu? Ya, silakan Anda. Yaitu kewajiban secara bersama-sama atau gotong royong. Iya, kewajiban secara bersama-sama atau gotong royong. Bagus, maksudnya adalah ketika suatu kewajiban itu telah dilaksanakan oleh sekelompok umat Islam, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lain. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya gimana? Karena di suatu daerah, suatu kampung ada yang meninggal, tidak ada satupun yang ikut menyelenggarakan, gimana? Semuanya ikut menanggung dosa. Tapi kalau ada yang menyelenggarakan, ya, agar 1-2 ya anggota keluarganya mungkin, atau tokoh-tokoh agamanya mungkin, atau tuangku-tuangkunya mungkin, atau rubiahnya istilahnya ya, maka yang lain itu sudah terbebas dari kewajiban. Ya, itu satu. Yang kedua, ada berapa tahapan dalam penyelenggaraan jenazah? Ada berapa tahapan? Kewajiban fardu kifayah itu ada bagus. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Sulit atau mudah itu dilaksanakan? Mudah. Kalau kita mengerti ilmunya mudah. Tapi kalau kita tidak ngerti ya sulit. Baca roman cabiak kain kapan ya? Alah panjang, baca runyuh, baca runyuh putih, baca runyuh pak, bingung. Tapi kalau udah punya ilmunya, tidak ada yang sulit. Ya, mana yang sulit, mengurus orang hidup apa mengurus orang mati? Mengurus orang hidup. Susah lah mengurus orang hidup lagi kan? Ya, kalau orang meninggal nggak mau melawan ya. Nah, jadi ilmunya yang penting.
Kemudian ketika ada musibah kematian, maka ada tugas kita yaitu bertakziah dan ziarah. Tujuannya untuk apa? Menghibur keluarga atau ahli bait yang ditinggal. Bayangkan berat ya ketika kita mendapatkan musibah, apalagi yang namanya musibah kematian. Hilang orang terkasih, hilang orang yang kita cintai, orang tua kita, istri, anak, suami, segala macam ya. Pasti sedih kita ya kan? Maka tujuan kita bertahan itu untuk menghibur. Ya, tampilkanlah kita ikut berduka, tampakkanlah muka yang sedih. Ya, ikut berbelasungkawa terhadap musibah yang diterima oleh saudara kita. Ya, makanya kalau kata Nabi dulu ketika paman beliau itu meninggal, ya, Ja'far itu meninggal, ya, datanglah ke rumahnya, bawakan makanan gitu ya. Jangan sampai repot pula orang, karena kadang-kadang kalau kita musibah itu kan kadang udah sempat masak, udah panik ya, udah sibuk menyelenggarakan, kadang-kadang udah terkena oleh kalau paru pula lapar. Nah, jadi kita, makanya dalam tradisi kita itu ada namanya kalau di istilah kampung itu menjamu ya, itu tradisinya mungkin beda-beda ya. Saya yang bawa beras, ada bawa apa lagi biasanya itu? Ada bawa gula, bawa sabun, ya, bawa bare, bawa telur, bawa ayam, ya itu beda-beda tergantung daerah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghibur, agar kita yang datang itu tidak memberatkan, ya. Sebab yang namanya musibah itu pasti, ya, pasti ada dan pasti bergiliran. Nah, maka ketika kita saudara terdapat musibah, kita turut merasakan kesedihan. Kemudian ada ziarah ya. Ziarah itu boleh dilakukan kapan saja. Tujuannya untuk apa berziarah itu? Berziarah kubur itu apa tujuannya? Mengingatkan kita kan kematian, ya kan? Iya. Makanya sering-seringlah kata Nabi kan gitu ya, sering-seringlah mengingat pemutus kelezatan. Kan hidup tuh senang kita ya. Iya senang, apalagi kalau semuanya udah ada. Iya Pak. Senang kita, tapi ingat jangan sampai lupakan pemutus kelezatan yang dia bisa datang sewaktu-waktu, bisa datang tiba-tiba apa itu? Kematian. Jadi apakah hanya sekedar diingat? Apakah hanya sekedar diingat kematian itu? Tidak, tapi dipersiapkan dengan bekal, dengan amal ibadah, dengan amal soleh. Apalagi kalau misalnya di dalam pelaksanaan jenazah itu kita bisa ikut menyolatkan, pahalanya besar. Kata Nabi 1 kirot. Ya, apalagi kita mengantarkannya sampai ke kubur dapat pahala 2 kirot. Ada yang bertanya kirot itu apa Pak? Apa itu kirot? Kirot itu apa? Pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita ikut menyalatkan jenazah itu, pahalanya sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Itu hanya ikut menyolat, ikut lagi mengantarkan sampai ke kubur 2 kirot. Nah, dapat 2 ya pahala. Bayangkan itu. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini dengan metode discovery learning. Kamu sudah berusaha menemukan konsep-konsep dari materi yang kita pelajari. Adakah perbedaan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran biasanya? Ada. Sekarang betul-betul kamu sendiri yang menemukan. Mudah-mudahan dengan kita sendiri yang membaca, memahami, mencari, mudah-mudahan itu akan lebih berkesan dan lama teringatnya. Masih ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita pahami, kita akhiri pembelajaran dengan membacakan hamdalah. Boleh aplaus untuk kita bersama. Jadi untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan belajar mendemonstrasikan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Untuk hari ini kita cukupkan. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.